Masakan Bangi yang buat lo. Bangi sering-sering aja mas buat kita. Kan lumayan. Padahal dia nggak usah capek-capek masak. Fadil, ngomong apa sih? Sopan sedikit kamu. Jangan dengerin Fadil, Manggi. Benar. Anggi, gak usah bawa makanan lagi deh. Soalnya aku takut Randy dan Fadil jadi malas masak. Ya sekali boleh dong. Kan bukan tiap hari. Lagian aku senang kok bisa masak buat kalian semua. Aku tulus kan. Iya, aku tahu. Cuman aku lagi mendidik mereka jadi orang yang mandiri, rajin, nggak males, nggak manja. Ini penting buat masa depan mereka. Jalan. Mulai gila lagi tuh orang. Gak ada habisnya. Dasar istri nggak tahu diri. Suami pulang, bukan bikin minum. Gimana mau nyambung? Jalanmu aja sudah oleng begitu karena kamu. Pulang juga sudah siang begini. Orang mana? Yang pergi malam pulang siang. Gak malu sama anak dan tetangga. Bodoh amat. Gue nggak peduli sama mereka. Jaga mulut kamu, Mas. Nanti Satrio dengar gimana perasaannya. Gue udah bilang, gue nggak peduli. Lagi pula, gue nggak pernah minta dibuat lahirnya. Tapi kan lu yang ngotot. Jadi, Papa nggak nganggap Satrio anaknya Papa lagi ya? Lu gak usah ikut campur. Masuk. Bunuh aja sekalian Satrio, Pak! Secara udah kurang ajar. Jujur, saya udah nggak tahan hidup dengan Mas Nasir, Gi. Saya juga minta maaf, selalu ngerepotin kamu, Gi, setiap saya kacau. Santai, Miss. Rumah ini selalu terbuka untukmu dan juga Satrio. Tinggal aja di sini selama Mita mau. Makasih, Gi. Saya janji tidak akan lama kok. Tunggu semua tagihan jualanku terkumpul, saya akan kontrak rumah. Loh kan, uangmu banyak. Lagian 3 hari lalu kemana? Kamu kayak nggak tahu aja, Gi. Semuanya habis buat mabuk-mabukan dan main judinya Mas Nasir. Kamu tahu kan dia nggak kerja. Kerjanya cuman mabuk dan mengancam saya dan Satrio. Laki-laki mau kondo. Pokoknya Satrio nggak mau ke rumah itu lagi, Mah. Takut dipukul sama Papa. Kita tinggal di rumah nenek aja ya, Mah. Lagian kasihan juga Mama selalu dipukul sama Papa. Udah, gak usah nangis. Ini kan semuanya maunya kamu. Apa? Kemauan aku. Laki-laki nggak tahu diri. Kalau kamu nggak mau, aku nggak bakalan pakai kamu. Sadar, Nih, sadar. Kau laki-laki bajingan. Bodoh amat. Kalau pulang kampung bilang-bilang dong. Karena aku bisa sambut dengan karpet merah dan tetabuhan yang meriah. Seno, Kamu udah lama di sini? Lumayan lama. Ih, kok kamu gak negor aku sih? Ya aku nggak enak lah.
ngebuyarin orang lamun. Kamu ngelamunin apa sih? Kok serius banget? Itu apa namanya? Kuliah. Kuliah. Kok kamu tahu aku di sini? Aku tadi habis ketemu Reni sama Dava. Mereka yang ngasih tahu. Kebetulan aku lagi ngantar laporan koperasi. Laporan koperasi? Koperasi? Itu loh Timi. Seo setelah lulus kuliah, ia mendirikan sebuah tambak udang dari sawahnya. Terus usahanya juga cukup berhasil. Nah, dari situ banyak juga pesanan-pesanan. Terus jadi kayak sampai tidak bisa terpenuhi gitu. Nah, akhirnya Seno mau ngajak beberapa warga untuk mendirikan tambak udang. Terus juga Seno itu mendirikan sebuah badan, yaitu koperasi. Keren kamu, San. Wah, enggak lah. Aku cuma nerapin ilmu yang aku dapat dari kuliah. Yang keren itu justru Dava sama Reni. Mereka hebat banget dalam marketing. Tanpa mereka, aku pasti kelabakan. Jadi, kalian itu nerapin ilmu masing-masing ya? Ya, lumayan lah. Yang penting warga senang dan bersyukur dengan gagasannya Seno. Yaudah, kalian ngobrol. Kamu ke nomor dulu. Sayang. Dadah! Pokoknya aku nggak mau tahu, Ser. Kamu harus bayar hari ini sesuai dengan janjimu. Untuk sekarang belum ada, Dimas. Kasihlah aku beberapa hari lagi. Ah, jawabmu selalu tarsok. Aku udah sabar loh, Ser. Iya, aku tahu. Hanya saja tambakku itu belum laku. Masih negosiasi. Mungkin sekitar 2-3 hari lagi lah. Tolonglah. Ah, aku nggak mau tahu itu. Pokoknya harus bayar hari ini. Kalau nggak, kita selesaiin aja di kantor polisi. Aduh, bagaimana ini? Anwar, tolonglah aku. Pinjami dulu uangmu. Nanti setelah tambakku itu terjual, langsung aku ganti. Bukannya tambakku sudah digadaikan? Iya, benar. Nanti setelah tambakku itu terjual, uangnya akan kupakai untuk bayar ke pegadaian dan melunasi semua hutang-hutangku. Emang hutangmu sama Dimas berapa? 45 juta, War. Terus hutangmu di Pegadaian? Sekitar 50 juta. 5 juta tambah 50 juta jadi 95 juta. Tambah kalaupun laku 100 juta. Sisa 5 juta. Makan apa kau, Ser? Tambakku itu kan ada 2 kapling, Wah. Tenang saja, pasti langsung aku ganti. Tolonglah. Jujur, nggak ada duit cashku. Duitku ada di koperasi. Ya, dan maaf aja nih, aku nggak yakin sama kau. Selama kau masih judi, masih minum-minum, aku nggak mau apa yang dialami Dimas, ku alami juga. Nah, setidaknya masih ada satu cara. Coba kau bicara sama Seno. Siapa tahu dia ada solusi. Alona! Alona! Hey! Lon! Apaan sih lo? Ih, galak banget. Gimana? Kamu mau nggak Mau apa, Fit? ngulang lagi nih? Ya, jadi pacar aku lah. Kalau aku jadi pacarmu yang cantik itu mau dikemanain? Mau dibuang aja? Pacar yang mana sih? Aku nggak punya pacar, Alona. Ini aja justru aku lagi berusaha buat deketin kamu. Gak usah pura-pura deh. Di kampus ini juga udah tahu kok. Kalau jadi orang jangan munafik deh. Siapa yang munafik sih? Aku nggak punya pacar. Jujur, swear deh. Terus si Timi itu siapa? Bukan pacarmu? Oh, dia. Dia udah pergi jauh ninggalin aku, Alona. Katanya orang tuanya udah menjodohkan dia sama orang lain di kampungnya. Orang tuanya emang sengaja buru-buru nikahin dia sama orang lain supaya jauh dari aku. Ya buktinya dia rela ninggalin kuliah. Coba lihat, dia nggak pernah kelihatan di kampus kan? Kasihan dia. Kebalik, harusnya kamu kasihan sama aku bukan sama dia. Ya, kasihan sih lihat kamu, Fit. Playboy.
cap duren 3. Alona, hey. Jadi begitu ceritanya, Sen. Tolonglah. Saya mau bertaubat. Jujur juga, saya kurang percaya sih, Sen. Bagaimana mungkin kamu bisa stop minuman keras, mabuk, judi? Kamu ini udah lama kecanduan. Itu sulit buat dirubah. Itu yang harus ku coba. Aku yakin aku pasti bisa, Sen. Apa yang bikin kamu yakin kalau kamu bisa bertobat? Pertama karena Tuhan. Kedua karena anak dan istriku. Aku menyesal. Sangat menyesal melihat Satrio seperti anak yang kekurangan kasih sayang dari orang tuanya. Aku nggak mau Satrio menjadi anak yang broken home. Baru sadar sekarang kamu, Sen. Padahal sudah lama saya mengajak kamu untuk kerja, dan kerja yang baik. Sekarang saya sudah sadar. Saya sadar. Izinkanlah aku bekerja lagi di koperasi itu. Kalian ambil saya tambakku. Hasil dari tambak itu bisa kalian pakai untuk melunasi hutang-hutangku. Oke, Sen. Saya tidak bisa memutuskan ini sendiri. Harus ada persetujuan anggota-anggota koperasi. Kebetulan di sini ada anggota baru. Kenalin, nama dia Richard. Richard ini dari Inggris. Tujuan dia untuk meneliti ikan darat Indonesia. Dia di sini juga bermanfaat. Kalau semua ini setuju, akan ada hitam di atas putih. Nah, gimana Richard? Kamu ngerti nggak apa yang mereka katakan? Oh iya, saya mengerti. Tapi saya minta maaf dulu, karena aku masih baru di sini. Saya hanya bisa pilih yang terbaik. Oke, sekarang boleh kenalkan kami. Kami bakal ada perhitungan yang matang. Nanti kalau sudah semua setuju, akan aku bayar. Baik, kalau seperti itu. Saya tunggu kabar baiknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok aku kurang percaya apa yang dibilang sama Nasir? Saya juga ragu sih. Ini tuh kayak makan buah si malakama. Ditolong, kita yang jebol. Nggak ditolong, dia teman kita. Serba salah. Gimana, Cat? Ada pendapat nggak? Saya pikir kita tidak akan rugi lagi. Loh, gimana kalau dia mangkir? Terus kabur? Tapi perjanjian surat itu sudah disimpan sama Mas Seno di koperasi. Berarti kalau orangnya mangkir, surat-surat itu otomatis dimilik sama koperasinya. Biar kita jual aja. Oh iya, bener juga. Iya, kok kita bisa lupa ya? Mas Eno yakin ketulusannya Mas Nasir? Aduh sih enggak ya. Lo kerjanya marah sama mabuk mulu. Jaga ucapanmu itu, Fadil. Gak baik ngata-ngatain orang. Bukan ngatain, Mas. Memang benar kok. Kita capek dengarnya tiap hari ribut mulu. Kasian si Satrio. Ada anaknya cerdas loh. Tapi sekarang menjadi pendiam. Justru itu kita harus bantuin mereka. Biar nggak terjerumus semakin jauh. Lagian nggak ada rugi juga kok. Bagaimana kalau dia ingkar janji dan kembali bikin ulang? Sementara Mas Eno sudah keluar uang banyak untuk melunasi utangnya di Pegadaian. Apa itu tidak rugi namanya? Udah, gak usah kalian ikut-ikutan. Biar Mas aja yang ngurus. Ini kantor koperasinya. Terus ini tambaknya. Bagus banget. Ya. Wow. Aku pernah lihat tambak seluas ini. Timi, Kenapa, Sen? sampai kapan aku harus menunggu jawaban? Jawaban apa? Bukankah aku sering bilang kalau aku mencintaimu? Bahkan dari semenjak kamu tinggal di kampung sampai sekarang tidak pernah ada.
seperti angin yang tidak bisa kita lihat. Tidak bisa juga kita raba. Tetapi bisa kita rasakan. Begitu juga cinta, Sen. Aku merasakan cintamu. Tapi apa ini? Gak apa-apa. Kamu simpen aja ya cintanya. Sudah lama aku simpan cinta. Sudah dari sejak SMA sampai sekarang. Walaupun dia terpisah karena kuliah, kamu tinggal di Jakarta dan aku tinggal di Semarang. Sampai detik ini aku masih simpan cinta. Sen, aku bukan Timi yang dulu. Aku udah jadi manusia yang kotor, Sen. Aku nggak pantas dampingin kamu. Tolong ngertiin ya, Sen. Relakan saja, Banggi. Kamu, Randy. Banggi tidak bisa menghancurkan hati Mas Eno yang keras seperti batu itu. Mas Eno itu cinta mati pada Mbak Timi. Mulai dari dulu saat Mbak Timi masih tinggal di kampung ini. Mereka berdua sama-sama sekolah mulai dari SD sampai SMA. Bisanya karena keluarga Mbak Timi pindah ke Jakarta. Makanya Mas Eno belum mau merit sampai sekarang. Soalnya di hatinya cuma ada Mbak Timi dan Mbak Timi. Sudah Langgi, lupakan aja si Seno itu. Randy sudah bilang bahwa Seno itu cinta mati pada Timi. Sementara selama ini kamu sudah berusaha juga kan mendekati Seno, tapi tidak ada respon. Jadi buat apa? Iya, aku sadar, Mit. Tapi hati aku... Only hati kamu, Gi. Tapi tidak hati Seno. Cinta itu nggak bisa dipaksakan, Gi. Jangan seperti aku. Nikah hanya karena emosi. Akhirnya berantakan. Karena kita berdua tidak siap dan juga bukan karena cinta. Aku harap kamu ngerti yang aku maksud, Gi. Mohon maaf mengganggu. Boleh aku bicara dengan Timi sebentar? Kenapa, Dava? Sebaiknya kita bicara di luar. Ayo. Ada apa sih, Dav? Kok sampai keluar gini? Tolong kamu janji dulu ya, Sen. Bahwa pembicaraan kita ini hanya di antara kita. Oke, hanya di antara kita. Ceritakanlah. Gini, Sen. Tim itu datang ke kampung ini untuk menutupi aibnya. Aib? Aib apa sih? Tim itu... bajingan. Kasihan itu sepupuku. Kenapa jadi kamu yang marah, Dav? Ada apa sih? Coba cerita. Timi gak ada yang bisa bantu, Sen. Gak ada seorang pun yang bisa bantu. Aku semakin tidak ngerti, Dav. Timi itu diperkosa oleh seorang yang tidak bertanggung jawab, Sen.
Sekarang dia hamil. Aku mau cari orang itu. Aku patahkan kakinya biar dia tahu rasa. Kamu bisa bantu aku cari orang? Kurang ajar dia, Sen. Kasihan itu Timi. Mas, yakin udah benar-benar berubah? Iya, Mas yakin kalau sekarang Mas sudah berubah. Sekarang Mas sadar kalau selama ini Mas sudah berperilaku kurang baik ke kamu. Dan Mas kasar ke anak-anak. Mas mau bertobat. Mas mau memperbaiki hubungan kita seperti dulu lagi. Bukan hanya di mulut. Kalau Mas ingkar terhadap janji Mas, maka Tuhan akan mengutuk Mas. Ya, dia udah bersumpah kepada saya juga sih. Sekarang dia juga ada kerja di koperasi kita. Nggak mau, Mah. Satrio nggak mau pulang. Takut dipukul sama papa. Enggak, sayang. Papa janji, Papa nggak akan mukul Satrio lagi. Papa kan sayang sama Satrio. Dan Papa janji, Papa nggak akan bawa pulang anak. Kalau Papa ingkar janji, gimana? Kalau Papa ingkar janji, maka Tuhan akan mengutuk Papa yang seberat-beratnya. Sudah lama aku simpan cinta. Sudah dari sejak SMA sampai sekarang. Walaupun tidak terpisah karena kuliah, kamu tinggal di Jakarta dan aku tinggal di Semarang. Sampai detik ini, aku masih simpan cinta. Aku bukan Timi yang dulu. Aku udah jadi manusia yang kotor, Sen. Aku nggak pantas dampingin kamu. Sayang, ada apa? Aku mau minta mobil sini kalau boleh, soalnya mobil itu rusak masih nyala. Kok Seno mau kemana kok? Muka kamu pucat begitu? Harus ke kota dah, dokter. Kepalaku pusing banget, mau pecah. Oh, iya benar ya Sen ya. Aku panggil Timi ya. Siapa dong? Ini Seno, Oh, Seno. ini mau pinjam mobilnya Timi. Katanya terus dokter, kepalanya sakit. Ay, gitu. Tensimu naik nggak? Kamu punya riwayat darah tinggi? Gak aja, aku belum pernah periksa. Mending aku aja yang nganterin. Soalnya takut saya kenapa-napa di jalan. Lebih baik kamu antar ya, Tim, biar lebih aman juga. Yaudah, tante. Ayo. Timi, stop dulu, aku mau muntah. Stop dulu. Bentar. Aku rasa mau muntah. Please, stop. Ya, stop. Katanya mau muntah. Ya, aku mau muntah isi hati aku. Bahwa sampai detik ini, aku sebenarnya masih mengharapkan kamu jadi istri aku. Jadi, kamu pura-pura sakit buat ketemu aku. Yes, nyebelin banget sih, Sen. Aku tahu, Tim. Aku udah tahu semua dari kata-kata kamu itu.
bahwa Timi yang sekarang adalah manusia yang kotor. Aku tahu dari Dava. Timi tidak kotor. Timi itu berarti yang mulia. Aku tahu Timi tidak mau ngugurin karena takut dosa. Timi tidak kotor. Kandungan Timi juga tidak kotor. Yang kotor itu laki-laki bajingan itu. Jadilah istriku, Timi. Aku tulus dan ikhlas menerima bayi yang di kandungan kamu itu. Relakanlah anakmu jadi milikku. Please. Tapi Sen, aku ngerasa bersalah kalau aku terima cinta kamu sekarang. Timi percaya kebesaran Tuhan. Aku pun juga percaya. Sudah lama aku menunggu dan mengharapkan jawaban yang kamu pasti. Sekarang udah waktunya. Aku tulus padamu. Aku janji, aku ikhlasin. Sumpah, demi Tuhan,